Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Ayuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Darul Hikmah yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita sabarataan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur subuh kali ini kembali Allah tolong kita melaksanakan sholat subuh, mungkin sawat, tahajud barang 2 rakaat, witir barang 1 rakaat, karena subuhnya bermundur. Isyraq kita mengada salah jam 6:18. Sebelumnya subuh bersungsung, akhirnya kita sungsung juga bangun jam 4:15, setengah 5 itu akhirnya terbiasa kita bangun sungsung. Kalau sebelumnya setengah 5 bangun bisa kada sawat tahajud, wah ini setengah 5 bangun alhamdulillah sawat. Nah, ini bersyukur nikmat dari Allah Ta'ala. Dan ulun lihat nang ada nih wajah-wajah lama aja nih, sebahagianya wajah-wajah lama, artinya pian orang yang istiqomah gitu. Istiqomah mulai 15 tahun yang lalu sampai wah ini pinanya ini nih aja orangnya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhirnya nanti husnul khatimah. Ujar guru Bangil mewasiatakan lawan guru sekumpul, jangan lepas dari 6 permintaan ketika berdoa. Nah, salah satunya istiqomah. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Karena ujar para ulama, bagaimana kita mengisi hidup ini? Man 'asha 'ala syai'in yarhamukallah. Man 'asha 'ala syai'in, siapa yang hidup dengan satu kebiasaan karena meninggalnya gitu juga. Jadi bila hidupnya ini diisi dengan amal soleh, amal kebajikan, ahli taat, kebaikan-kebaikan, akhir hidupnya nanti adalah husnul khatimah. Dan bila akhir hidupnya husnul khatimah, karena dibangkitkan dalam keadaan baik juga. Nah gitu. Sebaliknya, kalau hidupnya ini diisi dengan kemaksiatan, ketidakbaikan, kayak itu juga kan akhirnya matinya. Umumnya apalah, tapi kadang menentu juga. Ada juga pian ahli maksiat, tapi karena rahmat Allah, akhir hidupnya jadi husnul khatimah ada juga. Kalau kita mendengar orang yang membunuh 100 kali, asalnya 99 kali, lalu datang kepada orang ahli ibadah, ujar orang ahli ibadah, tutup dah pintu taubat, akhirnya dibunuhnya yang ahli ibadah tuh 100 digenapinya. Akhirnya datang kepada orang alim, ujar orang alim, terbuka terus pintu taubat dari Allah Ta'ala. Tulak sana ke kampung orang-orang taubat. Tulak seden di tengah jalan meninggal. Nah itu. Akhirnya berebut malaikat rahmat lawan malaikat azab. Sekong hendak mengambil, malaikat azab sekong hendak, malaikat rahmat hendak mengambil. Ujar malaikat azab, karena ini jaraknya dengan
kampung maksiat dengan kampung taubat tuh masih parak lawan kampung maksiat. Wadainya bermaksiat. Ujar malaikat rahmat, ayo kita ukur. Sekalinya imbah diukur, teparak lawan kampung taubat. Itu pun karena rahmat Allah, yakni jarak dengan kampung taubat diparakakan lawan Allah. Nah akhirnya dijemput oleh malaikat rahmat. Jadi kadang menentu jawaban. Ada juga ahli maksiat akhir hidupnya husnul khatimah. Sebaliknya ada juga ahli taat akhir hidupnya su'ul khatimah. Makanya dalam Arba'un Nawawiyah juga disebut ada orang seumur hidup itu amalnya amal penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga itu sekilan aja lagi. Intil benar maksud surga sudah. Sekalinya tergelincir ini, akhirnya menggawi amal penduduk neraka. Akhirnya Allah masukkan dalam neraka. Sebaliknya ada juga orang seumuran itu ahli maksiat, parak benar masuk surga dah, sekilan aja lagi masuk surga. Sekalinya di akhir hidupnya dia tergelincir. Akhirnya Allah masukkan dia, Allah tetapkan dia sebagai ahlun nar. Jadi kada tahu kita ini. Tapi paling kada pae amun hidup kita isi dengan kebaikan. Akhirnya Allah beri kita taufik. Imbah bulik dari masjid ini akhirnya baca Quran pulang. Senyum melawan orang. Amun bangun terlambat, kada sembahyang subuh, biasanya perangutan biang. Karena di sekolah punya guru mengajar penyarikan. Maunya jadi pimpinan di kantor penyarikan lawan anak buahnya karena kada sembahyang subuh. Mun sembahyang subuh muha cerah, senyum itu taufik ngarannya. Pian rasakan kalau tuh imbah sembahyang tuh rasa nyaman, rasa ringan kita beribadah. Itu taufik ngarannya. Hidayah itu taufik. Nah, mudah-mudahan Allah taala senantiasa berikan kita hidayah taufik lawan kita. Makanya doanya tadi Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufik wal hidayah. Wal istiqamah wa husnal khatimah. Nah 6 tuh jangan tertinggal ujar guru sekumpul. Sidin dapat wasiat juga dari guru Syarwani Abdan, guru Bangil. Nah hadirin yang ulun muliakan, insyaallah mulai subuh ini ulun membaca akan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kandal pang kitabnya nih. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkajinya 4-5 tahun hanya khatam kada apa-apa juga. Amun batarus, mudah-mudahan batarus. Nggih. Jadi kitab ini bagus benar, kategorinya kitab tasawuf bang ini. Jadi bagus benar. Jadi imah kita kaji, kita pelajari lawan guru kami, bagus benar kitab ini. Mudah-mudahan belum ada yang mengkajiakan. Amun sudah ada mengkajiakan padahkan ke ulun. Jadi nyaman ulun membacakan kitab yang lain. Mukhtasar Ihya Ulumuddin kah. Tadi malam tuh timbang mana Mukhtasar Ihya kah ini kah. Akhirnya mengambil keputusan ini. Baik, ulun bacakan mengambil barakah dari sahibul kitab yakni Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi qala al-musannif yakni Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitabihi An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. An-Nasaihud Diniyah itu artinya nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Di bagian awal sidin membahas tentang mabahasut taqwa. Nah, membahas tentang apa itu takwa. Lalu kemudian dorongan agar kita bertakwa. Fadilah orang yang bertakwa. Wa taqwa wasiyatullahi Rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, takwa itu wasiat Allah, nasihat Allah, perintah Allah kepada orang yang dahulu, orang bahri sampai orang wayah ini, bahkan sampai kena hari kiamat. Itu wasiat Allah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi ujar Allah sungguh pasti. Jadi kalau ada lam itu lam taukid ngarannya qad, taukid juga. Dua taukid menegaskan. Ujar Allah sungguh pasti telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab min qablikum
dari orang-orang sebelum kalian. Ujar Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, Allah ini menurunkan 114 kitab. 114 kitab. Itu bukti sayang Allah hadirin dalam kita. Jadi bahasa ulun itu Allah itu memberi kita kesempatan hidup. Yang kedua, Allah memberi kita itu fasilitas hidup. Yang ketiga, Allah itu memberi kita aturan hidup. Diberinya kita kesempatan hidup. Dari 250 juta sel sperma, kita jenang diberi kesempatan hidup. Makanya sering ulun sampaikan, kita itu the winner, the champions, al-ghalib, pemenang. Allah pilih kita, manusia terpilih. Dari 250 juta, kita yang jadi manusia. Nah, begitu kita hidup di dalam parut sudah Allah beri kita fasilitas hidup. Mama kita makan juga kita lewat apa tuh ngarannya, tali rahim. Mama kita kepadasan, 4 juga kepadasan. Mama kita makan lombok, 4 juga kita kepadasan, lalu menunjul-nunjul lah. Ada juga lelah. Dijaganya kita, makanya janin. Janin itu artinya yang tertutup. Satu akar kata dengan jin, tertutup. Kenapa? Tertutup dengan rahim, tertutup dengan perut, dan seterusnya. Kenapa maka tertutup? Allah jaga kita. Karena kita masih lemah. Lahir, kemudian kita diberinya oksigen, diberinya matahari, diberinya makanan, macam-macam makanan. Mun pian hakon berhitung antara nang halal dengan haram, pian hitung aja. Banyak nang halalnya pian. Nang haramnya itu kalau dihitung lawan jari. Kalau dihitung dengan jari, apalagi nang ada di laut tuh, jar Nabi, nang di laut tuh berataan halal kecuali nang mudarat. Jar Nabi, ma'uhu tahurun wa hillu maitatuhu. Yang di laut nah banyunya suci, lagi mensucikan bangkai nang di laut itu halal. Jadi mohon ada Nyi Roro Kidul terdampar di pinggir laut, halal bagi pian. Ini kan makhluk laut, terdampar halal tuh. Nang di laut tuh halal berataan kecuali nang mudarat. Jar para ulama. Nang di darat nih sayur macam-macam sayur, buah macam-macam buah, minuman macam-macam minuman. Ada aja lagi manusia nang kurang ajar, nang jelas dilarang tuh ya, hendak mencoba juga. Sampai ada di Jakarta itu ngarannya itu ya babi bakar tuh. Nah, jadi ya itulah manusia ini, makin ditangatinya hendak mencoba Pak Nabi Adam gitu aja Bang Bahari waktu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, seputing aja Allah tangati, jangan paraki pohon ini. Jadi makin ditangati lah manusia itu lalu penasaran. Nah, itu. Tapi bayangkan tadi itu, kita syukur lawan rahmat Allah. Banyak yang Allah halalkan daripada yang Allah haramkan. Lalu yang ketiga, Allah turunkan kita itu aturan hidup, petunjuk hidup. Ya tadi 114 kitab sampai akhirnya kitab Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu Pak, kita jadi tahu imbah mati kita tuh masuk ke alam mana, yang namanya alam barzakh itu. Wa min waraihim barzakhun, ujar Allah. Di balik mereka itu ada satu alam namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkitkan. Jadi ada dinding yang membatasi kita untuk kembali ke dunia, dan ada dinding yang membatasi kita untuk masuk ke alam selanjutnya, itu alam barzakh. Lalu maka dalam Islam itu ada istilah roh gentayangan. Maka apalagi dimasukkan ke boneka, apa ngarannya spirit doll. Lagi viral tuh Pak di Makalarang harganya 10 jutaan, ada jenis menukari. Jadi ujar ada roh kekanakan yang diaborsi dalam, kan di Indonesia ini banyak Pak aborsi. Menurut BPKBN ada 2 jutaan kasus aborsi di Indonesia setiap tahun. Jadi alahan pada orang jahiliyah kita nih. Orang jahiliyah lahir jelas bebinian hanya dikuburnya hidup-hidup. Orang kita ini belum lahir diaborsinya, digugurkannya. Nah itu. Jadi lebih jahiliyah pinanya kita nih. Salah seorang ulama itu jahiliyah modern.
Dan ujar bubahnya roh-roh bayi yang diaborsi itu diambil lalu dimasukkan ke boneka. Nah, itu wah ini ngarannya boneka arwah, spirit doll. Itu tidak benar, batil. Secara akidah itu batil. Karena yang ngarannya roh bilanya sudah masuk alam barzakh, inya kada kawa lagi dimasukkan. Jadi kalau ada permainan jelangkung, apa jar jelangkung, datang dijemput pulang tak diantar, nah, tidak ada. Memang benar roh itu diberi kesempatan untuk melihat keluarganya. Imbahnya meninggal tuh melihat siapa keluarganya, akur aja kah atau berebut waris kah? Allahu Akbar. Ini rancak menghitung masalah waris, Pak. Diminta konsultasi hitung-hitungan waris. Bakalahi soal waris. Termasuk keluarga ulun seorang. Jadi jar ulun atas nama mama ulun sebagai ahli waris tidak berhajat dengan harta waris itu. Kalaupun kami dapat waris kada menyugihi jua. Tapi maksud ulun tuh jangan berebut soal harta waris itu ganang nang sudah meninggal tuh nah. Tetangis sidin dikubur gara-gara kita berebut masalah waris. Ganang nang di situ. Jangan melihat soal hartanya itu. Harta itu seapapun pian terima pasti habis. Kada menyugihi jua demi Allah kada sugih. Mun berebut masalah waris. Mun duitnya kada banyak juga Bang Pak mun triliunan sugih jua Nang ulun kisah ini kada banyak juga duitnya. Nah itu. Nah, tapi amun sampai masuk ke boneka, itulah jelangkung, itu kada. Min waraihim barzakhun. Itu. Nah, sampai situ adalah. Jadi maksud ulun kene, dari kitab Al-Qur'an kita jadi tahu ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jaziyah sebutkan, Pak. Orang kena di alam barzakh itu datanglah, ada meninggal berdahulu si A misalkan. Pas siapa Pak jamaah kita di sini berdahulu meninggal pas guring sedin malam-malam? Pak Abrori kah? Pak Abrori malam sedin. Mudah-mudahan sedin husnul khatimah. Guring sedin kan menyebut nama Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bacaan sedin. Sekalinya pas malam meninggal sedin. Pak Abrori lah ngaran sedin tah. Nah, orang meninggal berdahulu. Misalkan Pak Abrori nih sebut ngaran sedin. Mudah-mudahan jadi pahala gasan sedin nah. Jadi kiriman pahala gasan sedin. Lalu ada yang menyusul jamaah Darul Hikmah nih misal menyusul. Nah Pak Abrori yang berdahulu datang tuh betakon sedin. Kayak kabar si anu. Itu kayaknya bertamu Pak ya di alam kubur bekesahannya. Oh si anu sehat. Oh si anu sudah meninggal. Si anu jadi ketua masjid wah ini. Oh si anu kawin lagi gitu kan. Nah, itu disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jaziyah dalam kitab Ar-Ruh. Jadi di alam sana itu kayak alam kita di sini juga. Bilanya nyaman-nyaman, bilanya sakit-sakit. Makanya doa kita Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikan kuburnya itu raudhah, satu taman dari taman-taman surga. Nah, kita jadi tahu gitu dari mana? Karena ada petunjuk hidup bagi orang Islam Al-Qur'an. Lalu karena kita dibangkitkan dan seterusnya. Dari mana kita tahu? Karena petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang menyambat maka ustadz itu tahu dari mana, kiai itu tahu dari mana? Dari petunjuk Al-Qur'an. Ada kalau Pak yang mempertanyakan seolah-olah inya sudah mati ya, seolah-olah dia sudah pernah masuk alam kubur, alam akhirat lalu bulik bekesah. Belum, cuman dari mana dia tahu? Al-Qur'an menjelaskan. Nabi kita menjelaskan. Nabi kita yang suah bertemu lawan Allah menjelaskan. Yang melihat langsung surga, melihat neraka itu yang menjelaskan. Lalu kita membenarkan. Karena Nabi kita itu shadiqu wa'dil amin. Nah itu. Nah jadi takwa itu wasiat dari Allah kepada orang yang alladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lis salamati wan najati minad dararihi. Jadi takwa itu adalah kebaikan ujar Allah, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat.
melihat orang bertakwa itu tuh senang, Pak. Ujar Nabi apa? Kalau hendak disenangi orang di dunia, zuhudlah. Zuhud itu artinya apa? Da'ud dunya, ya, ukhrujid dunya min qalbika wa yadha' ila yadika au jaybika. Jadi zuhud itu mengandak dunia, mengeluarkan dunia dari hati kita, lalu kita andak ke tangan kita atau ke kantong kita. Makanya di antara sunnah ketika kita tuh makan, Pak lah, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut, di Adabul Mufrad disebut, sunnah bila makan banyak tenah, baimbayan, ambil nang parak. Misalkan apalagi wadahnya ganal, misalkan kayak kawan-kawan kita di jamaah atau tabligh tuh ambil nang parak. Itu melatih zuhud, Pak. Melatih qanaah. Orang yang serakah, orang yang rakus, mau ambil nang jauh nang menjangkau tangan. Di hadapaninya hintalo misalkan, padahal anak hayam, hajapang atau haruan, hendak hitik sidin. Anak hundang galah, jauh tapi menjangkau. Nah itu artinya kada qanaah. Padahal ngaran takwa itu ujar Imam Ali karamallahu wajhah, al khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu 4 cirinya. Takut dengan Allah, beramal dengan kitabullah, qana'ah bil qalil nanti. Merasa cukup dengan yang sedikit. Mau di hadapan kita itu hintalu, sudah hintalu. Kecuali dasar pen ada pantangan. Bila makan hintalu alergi misalkan. Bila makan hintalu kolesterol naik. Nah, pada habian mohon maaf nah kada kau makan hintalu ini. Nah, itu karena ada doror. Tapi mau kada ada doror, belajar kita qanaah. Apa yang ada? Al qanaatu bil qalil. Itu orang takwa. Maka di antara takwa tadi qanaah bil qalil, zuhud. Sugihnya tapi harta dunia itu kada diandaknya di sini. Ukhrujid dunya min qalbika, mengeluarkan dunia itu dari hatimu. Jadi bukan berarti orang zuhud tuh kada boleh sugih, Pak. Boleh aja sugih. Nabi Sulaiman kan sugih. Bahkan basic kekuasaan, kerajaan. Nabi kita Nabi Muhammad kan sugih juga. Bini Sidin Khadijah sugih juga. Abdurrahman bin Auf sugih juga. Bukan kada boleh sugih, tapi yang meskipun sugih dia tetap zuhud. Bahkan terkadang ada orang miskin rakus, Pak. Orang sugih zuhud. Kenapa? Orang sugih itu sudah biasa. Aku Avanza merasai sudah jasadin. Ras merasai sudah. Innova merasai sudah. Harap pada Innova di atasnya apa tuh, Pak? Nongkonol, Pak. Fortuner. Aku merasai sudah jasadin. Terasai berarti sudah. Nah, amun nang orang miskin mohon maaf belum terasai lalu hendak macam-macam. Nah, terkadang ada juga orang sugih malah zuhud pian karena sudah terasai. Iyalah, Pak. Awal-awal beisi mobil tuh, beisi motor pian lihat itu. Tergesek sedikit sakit hati. Tergesek sedikit sakit hati. Anaknya bermainan, nak jangan parak motor nak. Karena kalau kena motor, lecet motor abah kena hanyar nukar. Belum lunas lagi tau lah. Tapi kalau bahasan besi motor biar tahan top sana sini aja kada apa-apa. Kan kita karena sudah biasa, Pak. Terkadang malah ada orang sugih zuhud pian. Orang miskin rakus, bisa jadi. Tapi ada juga orang sugih makin hendak sugih, makin rakus, ada juga. Nah, tergantung hati masing-masing. Makanya ukhrujid dunya min qalbika wa dha' ila yadika, lalu andak di tangan. Mobil tuh andakannya di garasi, lain di hati. Mon mobil diandak di hati ya itu sakit hati. Tergesek sedikit sakit hati. Tapi mau andakannya di garasi, ya tergesek sedikit kada apa-apa. Dibacakan ayat Quran, kullu man 'alaiha fan. Bertabrak bahan top, aja kada apa-apa. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu fana. Kan gitu. Apa nang ada fana? Allah aja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Allah aja yang kekal abadi. Jangankan mobil olahan manusia, kita nih olahan Allah rusak juga akhirnya. Mata makin kaur, kan gitu. Telinga pina lain, wah ini pendengaran. Olahan Allah. Allah hendak menunjukkan bahwa kita itu makhluk yang kada suah garing tuh Allah aja. Allah hendak menunjukkan
kita tuh parak bulik sudah, makanya huban tumbuh, sudah keluar dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Putih sebijian rambut. Nah, itu peringatan dari Allah. Nah, jadi orang kalau takwa salah satunya zuhud, inya disukai manusia. Tapi orang bila rakus, orang nang rakus gin kada senang lawan orang rakus, Pak. Orang sombong gin kada senang lawan orang sombong. Tapi kalau orang itu zuhud terhadap dunia, tadi makanan apa yang ada di hadap, senang orang melihat. Itu. Wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jismiyatin. Betapa banyak, ujar Al-Habib Al-Haddad, Allah Ta'ala itu mengkaitkan dalam kitabnya yang agung, kitab Al-Quran, takwa dengan kebaikan yang besar dan kebahagiaan jismiyah. Famin dhalikal ma'iyatul ilahiyah al-hibziyah lutfiyah. Jadi di antara keutamaan orang yang bertakwa itu, dia disertai Allah, dijaga oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ujar Allah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin. Allah itu membersamai orang yang bertakwa. Jadi kita mentakwa lawan Allah, Pak, dibersamai Allah. Sebagaimana ujar Allah, uzkurni azkurkum. Uzkuruli azkurkum. Ingat aku ingat lawan pian. Ayat Allah kan gitu. Bila kita ingat lawan Allah, Allah ingat lawan kita. Bila kita mendahulukan Allah, Allah dahulukan kita. Bila Allah kita anggap penting, Allah pandang penting kita. Bila kita bertakwa lawan Allah, Allah membersamai kita. Amun sudah Allah membersamai kita, Pak, insyaallah selesai segala urusan itu. Karena kita hanya berwakil dengan Allah. Membawakil lawan makhluk, bertawakal lawan makhluk, berta'aluk lawan makhluk, siap-siap pian kecewa. Ulun ini sebagai penceramah merasa hijau, Pak, sudah ceramah di satu masjid. Lalu dalam hati ini berta'aluk lawan makhluk. Mudahan imbah ini ulun diundang lagi. Kada salah jawabang lah berharap. Tapi lalu hati itu bergantung lawan makhluk, lawan pengurus. Lalu diatur-atur bahasa supaya diundang lagi. Apa yang terjadi, Pak? Karena suah diundang lagi, Mbah itu. Akhirnya ulun, salah di hati ulun. Ini ulun berkesah kepian. Akhirnya ulun ubah, ya Allah, ulun sekedar menyampaikan aja. Ulun bacakan kitab aja. Imbah ini ulun orang sanang kah terserah pian aja lagi. Imbah ini ulun diundang kah lagi terserah pian lagi. Ulun wakilakan kepian urusan ini. Sekarang diundang lagi, Pak. Kan, pian. Jadi tersalah mun kita itu bergantung lawan makhluk. Berharap lawan makhluk, siap-siap kecewa. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, berwakil urusan kepada Allah, Allah selesaikan urusan kita. Nah, itu ulun merasakan seorang itu. Wa min dzalikal ilmul laduni. Kalau Allah Ta'ala orang yang bertakwa itu, Allah akan berikan ilmu laduni. Ujar Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang langsung akan mengajari kalian. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pernah Nabi Musa itu, Pak, ini pelajaran juga kesan kita, disebut dalam kitab Tadhkiratus Sami. Nabi Musa itu berceramah, berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bagus benar ceramah sidin. Bagus benar tausiah sidin. Menangis orang hadir saat itu. Sampai akhirnya ada jamaah sidin dari kalangan Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabiullah Musa alaihissalam, adakah orang yang lebih ma'rifat kepada Allah selain engkau? Adakah orang yang kasyaf, terbuka sudah hijab lawan Allah selain engkau di muka bumi ini? Ujar Nabi Musa alaihissalam, kededak, aku pang orang paling alim di muka bumi ini, bahasanya gitu. Aku pang orang paling arif billah di muka bumi ini. Itu ujar Nabi Musa alaihissalam kala itu. Lalu ditagur lawan Allah. Jangan berpandir kayak itu Musa. Ini Nabi gini ditagur juga ya. Bahkan Nabi itu ditagur langsung oleh Allah. Nabi kita Nabi Muhammad gini ditagur juga. Pernah juga sidin. Makanya ada ayat, ada surah Abasa wa Tawalla itu. Karena tersalah sidin mendahulukan siapa yang harusnya mendapat perhatian dakwah dari sidin.
Pernah Sidin mengharamkan asal, madu, gara-gara hendak menyenangkan hati bini Sidin. Tagur jalan Allah. Kenapa engkau mengharamkan yang halal? Ujar Allah. Jadi ujar Allah, wahai Musa, jangan berpandir kayak itu. Ada orang yang lebih alim daripada engkau di muka bumi ini. Datanginya. Berjalanlah, datangilah, ada yang ngarannya Majma'al Bahraini, pertemuan dua laut. Nah, tandanya apa Allah? Bawa iwak. Nah, karena iwak itu lapas. Di mana iwak itu lapas, di situ Nabi Khidir itu ada. Itu kisahnya Pak. Lalu ada dikisahkan di surah Al-Kahfi itu. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama salah satu muridnya, Yusha bin Nun katanya, tulak. Sekalinya iwak itu lapas, tapi Yusha bin Nun kadingat memadahi. Terlewat. Lalu akhirnya ditakuni Nabi Musa, mana iwak kita? Lapas. Wahai Nabiullah, di mana tadi lapasnya? Di sana, bebulik. Nah, dapat sekali di situlah lalu ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, lalu Nabi Khidir ada kisah itu kan, ada dialog. Ya. Nabi Khidir menjelaskan ilmu hikmah. Nabi Khidir merusak kapal. Ujar Nabi Musa, kenapa maka dirusak? Kada sahabat takon jar Khidir. Imbah itu ada kekanakan dibunuh, betakon lagi Nabi Musa. Padahal perjanjiannya jangan banyak betakon, karena sampai ada penjelasannya. Sampai pas pertanyaan kedua, sekali lagi jar Nabi Khidir, bila betakon juga, ini waktu perpisahan kita. Lalu Nabi Khidir membaiki, ada rumah miring, hendak runtuh, dibaiki. Betakon lagi Nabi Musa, kada sabar. Nah, ini perpisahan kita aja Nabi Khidir. Lalu dijelaskan satu-satu. Nampian sudah tahu kisahnya di kitab di surah Al-Kahfi. Jadi Nabi Musa ditagur oleh Allah. Kenapa? Tapi poinnya adalah, jadi yang pertama Pak, orang alim itu kada boleh gitu, merasa orang alim. Bahkan amun dasar kada tahu, jangan supan mengatakan la adri, ulun belum tahu, ulun kaji dulu insyaallah karena disampaikan. Gitu orang alim itu. Kada boleh merasa paling alim itu kada boleh. Bahkan kalau ada orang alim ditakuni kada bisa, jangan supan. La adri, kata para ulama itu nisful ilmi, separuhnya ilmu. Maka ada ulama yang mengatakan, kenapa pian ditakuni selalu jawabannya kada tahu? Karena malaikat pun ditanya oleh Allah, malaikat kada supan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Makanya penceramah-penceramah kita tuh di awal majelis itu dibaca sedin supaya menjaga hati, tawadhu. Jangan sampai merasa ilmu ini seorang aja nang tahu. Jadi ilmu laduni. Nah, kenapa Nabi Khidir bisa seperti itu? Karena diajari langsung oleh Allah. Tahu yang lembut-lembut, tahu yang tersembunyi, ilmu hikmah itu. Nah, syarat mendapatkan ilmu laduni, syaratnya takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah yang langsung mengajari pian. Nah, itu Pak ya. Maka orang yang mengamalkan, meskipun amaliyah biasa, belajarnya sedikit diamalkan, belajar sedikit diamalkan, lihat tidak, alimnya akhirnya. Jadi kada masalah Pak ya, sebujurnya kita tuh kada suah di pesantren, kada suah lulus di perguruan tinggi Islam, kada masalah. Terlambat belajar itu kada apa-apa, yang penting terus belajar. Justru jadi masalah kalau lulus pesantren lalu merasa paling alim, lalu kada belajar lagi. S1, S2, S3 lulusan IAIN, lalu merasa alim, lalu kada belajar lagi, lalu merasa paling harat, salah itu. Jadi kada masalah terlambat belajar, yang penting dia terus belajar seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi. Karena ketika kita belajar lalu mengamalkan, kita bertakwa, intithalu bi awamirillah wajtinabu binawahih, ketika itu Allah ajari kita. Nah itu, ulun pribadi kadang-kadang merasakan begitu Pak. Kebetulan ngaran ulun ini kan Wahyudi. Kuitan tuh beri ngaran Wahyudi. Dulu hendak dingarani Imam Wahyudi. Debat tuh keluarga, lalu akhirnya dingarani Ahmad Wahyudi. Jadi ngaran ulun tuh Ahmad Wahyudi. Lengkapnya. Nah, wahyu itu bahasa Al-Qur'an artinya ilham. Jadi ulun merasakan dasarnya kadang-kadang di jalan tuh terpikir apa, dapat ilmu apa gitu sambil berjalan Pak. Nggih. Jadi model gitu masuk langsung gitu Termasuk pas ceramah ini datang gitu modelnya.
Pian merasakan juga kira-kira. Nah kebetulan ngaran ulun tuh Wahyu. Sebujurnya mun hendak pasnya itu Wahyuddin. Jadi pas ke Makkah ulun betakon orang kenalan orang mas muka ana Wahyudi, jalan Wahyudi. Oh Wahyuddin. Orang Arab pada ada pakai Wahyudi. Wahyudi itu orang Jawa. Kalau Banjar Wahyudin Nur. Ya kalau mun Wahyudi ternyata abah ulun orang Jawa. Amun orang Arab Wahyuddin. Jadi Wahyuddin, wahyu ilham, din agama gitu. Jadi nang pas tuh sebetulnya Wahyuddin. Mun Wahyudi itu kada tahu ulun sambungannya kemana. Tapi ngaran pemberian orang tua ya sudah ya syukurnya. Nah sedikit lagi sebutin lagi. Wa min dzalika al-furqanu 'indal istibahi wal wuqu'il iskal wal kafarati lis-sayyi'at. Di antara fadilah orang yang bertakwa itu adalah Allah berikan dia al-furqan. Surah Al-Qur'an ayat 25. Al-Furqan itu artinya pembeda. Umar bin Khattab ngaranya Al-Faruq gelar sidin. Jadi orang yang bertakwa dia bisa membedakan ketika ada istibah. Samar Pak. Kadang-kadang kan wah ini apalagi akhir zaman antara halal dengan haram tuh pina beda-beda tipis tuh nah. Wah ini Habib gin Masya Allah. Ada Habib yang kayak itu, ada Habib yang kayak itu. Ramai kalau nih wah ini Pak di sosial media itu ada Habib Bahar, di sana ada Habib Kribo, ya kan, Masya Allah. Jadi kita tuh bingung kadang-kadang umat tuh. Nah orang yang bertakwa al-furqan indal istibah. Nanti Allah akan berikan petunjuk dia lewat hatinya, lewat ilham yang Allah berikan sehingga hatinya itu tertunjuki untuk memilih yang hak. Jelas bagi dia hak itu hak, batil itu batil. Jelas baginya ini halal, ini haram itu jelas. Orang bertakwa kayak itu. Wal wuqu'il iskal, dan ketika terjadi iskal, kesulitan. Karena ulun semalam tuh sorean tuh mengkaji hukum jual beli kucing apa. Jadi ternyata jual beli kucing itu Pak ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Yang haram itu kucing liar. Adapun sebagian ulama ta'ifatun min ahlil ilmi mengatakan jual beli kucing itu haram. Nah itu ada khilaf. Nah ketika khilaf ini kan kita bingung nih mau ambil mana pendapat yang terkuat dari dua pilihan ini. Kaji. Dan ada hadis yang hadis itu berlainan gitu. Satu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah ditanya tentang jual beli kucing. Lalu dia mengatakan, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an samanil qalbi was-sinaur. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nabi melarang harga atau jual beli dari anjing dan sinaur. Bisa diterjemahkan kucing. Nah, tapi sinaur ini menurut Imam An-Nawawi nanti artinya al-hirratul wahsyiyah, kucing liar. Adapun kucing jinak hirratul ahliyah, ujungnya kada apa-apa. Ini pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan haram mau yang liar atau yang jinak. Karena ada hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ibnu Majah. Sama riwayatnya dari Jabir bin Abdullah, naha Rasul SAW an aklil hirrah wa thamaniha. Jadi jelas disebutkan hirrah. Kalau hirrah itu jelas kucing jinak. Kan ini ada pertentangan. Kalau sinaur itu kucing liar, di sini hirrah itu kucing jinak. Bingung kan? Akhirnya ulun kaji riwayat hadis yang hirrah itu. Ternyata ada rawi yang sebagian para ulama itu sebutkan dhaif, yakni Umar bin Zaid As-San'ani. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia itu dhaiful hadis. Hadisnya lemah. Oh, kalau begitu riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ibnu Majah ini lemah. Kalau lemah berarti yang dipakai adalah riwayat Imam Muslim. Di riwayat Muslim disebutkan sinaur. Sinaur itu bukan kucing jinak tapi kucing liar. Oh, kalau begitu tenang hati ulun. Yang haram itu jual beli kucing liar. Adapun jual beli kucing jinak, kan wah ini banyak tuh. Jual beli anggora segala macam. Apa hukumnya Ustadz? Boleh. Nah itu. Jadi akhirnya kita diberikan petunjuk Pak. Ketika ada iskal. Wal kafarah lis sayyi'at, dan sebagai kafarah penghapus bagi kesalahan, wal maghfirah lidzunub. Jadi orang bertakwa diampuni dosanya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu
in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Nah, ini ujar Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian tuh furqanan, bisa membedakan. Di sini ada pondok pesantren modern Al-Furqan. Nah, furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan Allah hapus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian yang telah lalu. Jadi mohon pernah ada maksiat, bahari wah ini kita taat, hapus tuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki keagungan dan karunia, keutamaan. Jadi itu di antara fadilah orang yang bertakwa. Masih banyak Pak ya, ini tadi hanya 1,5 halaman belum bacakan. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Ya. Ulun kebetulan jam 6-nya ada majelis Pak ya, majelis I'rabul Quran, tapi tadi ulun undur ke 6:30. Ulun undur ke 6:30, majelis dulu di sini. Tuntung ini ulun mohon izin langsung. Nah, karena rutin itu. Nah, kemudian ulun minta waktu sekitar 10 menit. Nah, ulun hendak mengijazahkan sholawat Qur'aniyah. Minta tolong dibagiakan. Ada sholawat yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Boleh dibaca Jailani, boleh dibaca Jilani. Jadi kalau pian Anda mendengar penceramah dengan dua bacaan itu sama-sama bujur Pak. Beliau Sultanul Aulia. Nah, sholawat ini fadilahnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Lam'atul Aurat. 1, diqabul hajat. Yang kedua, diampuni dosa. Yang ketiga, ditutup aib kita. Nah, kita ini berataan besi aib. Kemudian mendapat kemuliaan, dibuka 70 pintu rahmat, dinampakkan beberapa jalan hikmah. Ya tadi itu yang tadi kita bahas. Allah ajari ilmu laduni, dimudahkan rizki. Nah, yang berhutang mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Jangan sampai meninggal. Mudah-mudahan meninggal kedada hutang. Meninggal kedada hutang. Jadi jangan mewarisi hutang Pak ya. Karena berkelahi sakit hati anak cucu kita. Si ini hutang di mana-mana sekali jar. Kadang mewarisi harta, mewarisi hutang. Kemudian memperbagus akhlak atau budi pekerti. Nah, bagus benar ini. Mohon masih ada ibu-ibunya julung hijau. Masih ada. Sebelah sini belum? Habiskah? Beliau ini belum nih. Bahiri kena sedin. Oh ada, belum sampai ya. Jangan sampai kada kebagian. Nah, pian buka di halaman pertama. Sama-sama kita baca. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril mu'minin bima qala Allahul azim wa bashiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashiril dzakirina bima qala Allahul azim fadhkuruni adhkurkum اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر العاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر التوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril khashi'in bima qala Allahul 'azim wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إني جزيتمهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر للمسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun ijazahkan salawat ini kepada pian seberataan sebagaimana guru ulun meijazahkan salawat ini. Ajaztukum hadhihi salawat kama ajazani syaikhi. Qabil tuh. Nah, jadi mudah-mudahan pian bisa mengamalkan. Mun kada kawa setiap hari, biasanya ulun ba'da subuh lan ba'da maghrib. Paling kada seminggu sekali. Hari Jumat, malam atau siangnya. Ujar Imam Syafi'i, aku tuh senang bersalawat dan lebih senang lagi memperbanyak lagi salawat di hari Jumat. Tidak hari-hari biasa pian misalkan 1000, hari Jumat 3000 kah, labihi gitu. Nah, jadi paling kada hari Jumat. Kemudian mudah-mudahan kita berlanjut majelis kitab Nasihat Diniyah ini. Nah, karena saban majelis kita baca ini 10 menit untung. 10 menit untung. Kemudian ulun ada hajat sedikit lawan pian. Mohon sebelum sallallahu alaihi wasallam Muhammadin pian berdoa apa aja silahkan. Karena ujar Nabi, doa itu kada naik ke atas kalau tidak dibuka dan ditutup dengan salawat. Tapi kalau dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat, doa itu ada di antara salawat, doa itu naik ke atas, menembus pintu-pintu langit. Nah, ulun ada hajat sedikit, pian tolong doakan ulun. Di belakang tuh ada doa untuk penyelesaian pondok pesantren dan masjid yang sedang kita bangun. Ada tanah 1 hektar di Berangas itu sedang kita bangun, masjid dan pondok pesantren. Minta doakan pian. Doanya itu Allahumma sahil umurona. Itu gesan pian seorang. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Wa umura ma'hadina hada, dan urusan pondok pesantren kami. Jadi ini anggap aja pondok pesantren pian.
Karena lain ampun ulun hanya memfasilitasi. Tanahnya tanah wakaf, bangunnya juga wakaf, jadi itu milik Allah, milik kaum muslimin, milik kita berataan. Jadi lain ampun ulun pribadi, lain ampun yayasan ulun lain juga. Ulun hanya menyalurkan. Jadi pian sebut ngaran ma'hadnya Ma'had Darul Ma'arif. Ma'had Darul Ma'arif. Madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Ulun yakin doa pian, doa orang-orang soleh diijabah Allah. Jadi sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi proyek akhirat ini dimudahkan Allah, tuntung sesuai dengan rencana. Nah itu hadirin. Nah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allahumma nawwir qulubana kama nawartas samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana fi kulli umur. Allahumma yassir lana fi kulli umur. Allahumma yassir lana fi kulli umur wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma sahhil umurana. Allahumma sahhil umurana. Allahumma sahhil umurana wa umura ma'hadina hadha ma'had Darul Ma'arif ma damatis samawati wal ard. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli